Hi, welcome to Daedu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Edu. Yang pengen aku bahas adalah tujuan pembelajaran di dalam kurikulum. Jadi, dalam kurikulum itu adalah ada satu komponen yaitu tujuan pembelajaran. Kali ini aku pengen ngebahas tentang tujuan belajar itu dulu. So, tanpa basa-basi, langsung aja kita bahas. Masuk ke komponen tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Nah, tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Pembahasan dari tujuan pembelajaran kali ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu hierarki tujuan dan klasifikasi tujuan pembelajaran. Kalau gitu, kita bahas yang hierarki tujuan dulu yuk. Hierarki tujuan. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalau hierarki tujuan itu ada 4 tujuan. Apa aja sih? Cekidot. Oke, di sini ada 4 tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini yaitu tujuan pendidikan merupakan tujuan yang sifatnya umum dan seringkali disebut dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan ini merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara. Kalau di Indonesia itu didasari oleh Pancasila. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional atau tujuan pendidikan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbukti pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Lanjut, ada tujuan lembaga. Nah, tujuan institusional atau lembaga ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan yang memiliki tujuan institusionalnya sendiri-sendiri. Mereka memiliki tujuan institusionalnya sendiri-sendiri. Tidak seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional ini sifatnya lebih konkret. Nah, tujuan institusional ini dapat dilihat dari kurikulum di setiap lembaga pendidikan. Lanjut, yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Nah, tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP atau Garis Besar Program Pengajaran. Nah, setiap bidang studi tujuan ini dapat dilihat dari GBPP setiap bidang studi. GBPP apa sih? GBPP itu adalah Garis Besar Program Pengajaran. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Yang terakhir adalah
tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Nah, tujuan ini seringkali dibedakan menjadi dua bagian, yaitu umum, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Nah, untuk tujuan instruksional umum ini adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Sedangkan tujuan instruksional khusus ini merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum yang dirumuskan oleh guru dengan maksud dapat lebih dispesifikkan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Nah, untuk memudahkan penjabaran dan perumusan tujuan instruksional atau pembelajaran khusus ini dapat dilakukan dengan memilah menjadi 4 komponen, yaitu A, B, C, D. Apa aja sih A, B, C, D itu? Nah, A itu adalah audience, sasaran siapa yang belajar. Contohnya, siswa kelas 6 SD. SMU kelas 1 semester 1. Itu adalah sasaran siswa yang belajar. Lalu B. Behavior. Behavior ini perilaku spesifik yang diharapkan dilakukan atau dimunculkan siswa setelah KBM. Ini contohnya siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, seperti itu. Lalu C. C atau condition. Nah, keadaan atau syarat yang harus dipenuhi atau dikerjakan siswa saat dites. Nah, contohnya ini dengan mengamati tanpa membaca rumus. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada degree. Nah, degree ini adalah batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Contohnya misalnya paling sedikit 3 buah kalimat ya. Contoh kalimatnya paling sedikit 3 buah, paling lambat 1 minggu, maksimal 80%, dan sebagainya. Oke, masuk ke klasifikasi tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Menurut Omar Hamalik pada tahun 1995 mengklasifikasikan tujuan pembelajaran menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan pendekatannya, berdasarkan tingkah lakunya, dan berdasarkan sumbernya. Tujuan berdasarkan pendekatannya itu menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah tujuan jangka panjang atau long term, yaitu tujuan yang berupa pengetahuan dan keterampilan yang digunakan sepanjang hidup. Nah, tujuan ini terkait dengan nilai filosofis yang bersifat ideal sebagai tatanan nilai yang dianut sepanjang hayat dan harus diupayakan ketercapaiannya. Lalu yang kedua adalah tujuan antara atau medium term. Nah, tujuan ini diperoleh dari hasil pembelajaran di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan formal. Lalu, yang ketiga ada tujuan pembelajaran atau course. Nah, ini berkaitan dengan bidang studi yang akan diajarkan ya. Yang keempat adalah tujuan setiap unit pembelajaran. Nah, hal ini berkaitan dengan tujuan setiap pokok pembahasan dalam setiap materi pada setiap bidang studi. Dan yang terakhir adalah tujuan latihan. Nah, yaitu tujuan pembelajaran yang spesifik yang bertujuan untuk mengajarkan aspek latihan berupa keterampilan dan lebih cenderung bersifat praktek. Lanjut ke klasifikasi tujuan berdasarkan jenis perilaku. Di sini ada 3 tujuan, yaitu tujuan berupa kognitif, tujuan-tujuan afektif, dan tujuan-tujuan psikomotorik.
Hal tersebut kan sejalan nih dengan pendapat Bloom yang menggunakan istilah ranah, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Kita bahas yuk apa aja sih ranah-ranah tersebut. Yang pertama adalah ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini menekankan pada aspek intelektual dan memiliki jenjang dari yang rendah sampai yang tinggi. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan itu menitik beratkan pada aspek ingatan terhadap materi yang telah dipelajari melalui dari fakta atau teori. Lalu yang kedua ada pemahaman. Nah, pemahaman ini merupakan langkah awal untuk dapat menjelaskan dan menguraikan sebuah konsep ataupun pengertian. Misalnya memahami fakta dan prinsip, menafsirkan bahan lisan, menafsirkan bagan, atau menerjemahkan bahan verbal ke rumus matematika, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah penerapan atau aplikasi. Nah, penerapan ini merupakan kemampuan untuk menggunakan bahan yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru atau nyata. Nah, meliputi aturan, metode, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Nih, misalnya mampu menerapkan sebuah teori ke dalam situasi yang praktis atau mempertunjukkan metode dan prosedur tertentu. Lalu yang keempat itu adalah analisis atau pengkajian. Nah, analisis ini merupakan kemampuan dalam meringkas bahan menjadi bagian-bagian supaya strukturnya mudah untuk dipahami. Ini bisa meliputi identifikasi bagian-bagian, mengenali prinsip-prinsip tertentu. Lalu yang kelima adalah sintesis, adalah kemampuan mengkombinasikan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang baru, menitik beratkan pada tingkah laku kreatif. Nah, contohnya ini seperti menulis cerita pendek yang kreatif, atau menyusun rencana penelitian, lalu menggunakan bahan-bahan untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah kemampuan dalam mempertimbangkan nilai untuk maksud tertentu berdasarkan kriteria internal dan kriteria eksternal. Nih, contohnya menilai sebuah karya orang lain, memberikan apresiasi terhadap hasil karya seni, dan sebagainya. Lanjut ke ranah afektif. Nah, ranah afektif ini adalah sikap, perasaan, emosi, dan karakteristik moral yang diperlukan untuk kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, ranah ini sangat diperlukan bagi siswa. Menurut Bloom, Cardwell, dan Masia, ranah afektif terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu penerimaan atau receiving, yaitu kemampuan siswa untuk mendengarkan materi pembelajaran. Lalu yang kedua adalah sambutan atau responding, adanya TikTok atau timbal balik dari guru dengan siswa. Lalu yang ketiga adalah menilai atau valuing. Nah, ini penerimaan terhadap nilai-nilai yang ditanamkan dalam pembelajaran. Yang keempat adalah organisasi. Hal ini siswa mampu dalam mengorganisasikan suatu sistem nilai. Dan yang terakhir adalah karakterisasi dengan suatu kompleks nilai. Ini misalnya siswa menyatukan nilai dengan musik ke dalam kehidupan pribadi dan menerapkan konsep tersebut sebagai hobi pribadinya, minatnya, atau bahkan bisa menjadi kadernya. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini menekankan pada gerakan-gerakan jasmaniah dan kontrol fisik. Kecakapan fisik dapat berupa pola-pola gerakan atau keterampilan fisik, baik keterampilan fisik halus maupun kasar, menggunakan otot-otot halus atau otot-otot kasar. Yang terakhir adalah klasifikasi tujuan berdasarkan sumbernya. Nah, tujuan pembelajaran dapat didasarkan atas kebutuhan masyarakat, kebutuhan organisasi, dan kebutuhan individu. Oke, segitu aja pembahasan dari aku.
Sebelumnya, seperti biasa, aku ngasih salah satu quote yang benar-benar aku suka banget sesuai dengan pembahasan kita kali ini, yaitu pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuatu tanpa membuatmu kehilangan temperamen atau rasa percaya diri by Robert Ford. So, tetap semangat untuk belajar, walaupun kita sekarang ini lagi belajar daring, tapi tetap semangat. I know you can do it. So, thank you for watching all. Sampai ketemu di next Daedu. So, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.